Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1 Indah Nur Kusmaningrum, 2 Sutriyono. Yang ketiga, maaf Pak, ini nggak bisa hadir, katanya ngantar ibunya Diki. Yang keempat, Salsabila Tasya Rinda. Kami akan mempresentasikan materi tentang fikih dan zakat. Ya. Next. Pengertian. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut para ahli, Imam Nawawi, zakat yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Next. Hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5 wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Quran surat 2 ayat 43 dan dirikan yang berbunyi dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Quran surat Al-Mu'minu ayat 23 ayat 1 sampai 4. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Absariyah Yalhu Anhuma. Abdullah bin Abbas. Oh ya Pak, maaf Pak. Selanjutnya syarat-syarat harta yang dizakati. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, milik penuh, yaitu apa itu namanya? Milik kita sendiri. Yang keempat, harus mencapai 1 nisab. Yang kelima, sumber-sumber zakat tertentu harus memenuhi 1 haul. Syarat-syarat wajib zakat yaitu orang muslim, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh atau dan berakal. Selanjutnya, jenis zakat fitrah. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah juga dinamakan dengan zakat badan. Orang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah menurut 4 iman. Mazhab adalah setiap orang yang kuat ataupun baik tua maupun muda, jumlah yang harus dikeluarkan para imam mazhab sepakat bahwa jumlah yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap orang adalah 1 sa, baik untuk gandum, kurma, beras maupun jagung, tergantung makanan pokoknya yang menjadi kebiasaan. Waktu wajib mengeluarkan zakat adalah di akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, awal hari raya sunnah, dan setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama Syawal diharamkan kecuali jika ada uzur. Next. Zakat mal, yaitu harta, yaitu yaitu emas dan perak. Nisab emas dan perak yang wajib dizakati adalah 93,6 gram dan zakatnya 2,5%, sedangkan nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya 2,5%. Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati yaitu yang pertama Islam, kedua merdeka, 3 milik yang sempurna, 4
sampai 1 nisyab, 5 sampai 1 tahun disimpan. Firman Allah SWT yaitu, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan hartanya kepada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka yang mendapatkan siksaan yang pedih. At-Taubah ayat 34. Jenis ternak B yaitu binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, dan kambing. Syarat bagi pemilik binatang yang diwajib dizakati yaitu yang pertama, Islam, 2 merdeka, 3 milik yang sempurna, cukup 1 nisyab, 5 sampai 1 tahun lamanya, 6 digembala di rumput yang mudah. C yaitu biji-bijian. Zakatnya 10% jika tanamannya tersebut disiram dengan air hujan atau tanpa biaya, sedangkan zakat apabila dengan biaya atau irigasi 5%, nisyabnya zakat dari makanan pokok itu adalah 1 ton. Zakat perniagaan yaitu nisyabnya disamakan dengan perak dan zakatnya. Next, selanjutnya Indah. Sasaran zakat yang pertama fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, baik untuk dan sendiri ataupun yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan dalam memenuhi kebutuhan dan orang yang menjadi tanggung jawab, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Yang ketiga adalah amil zakat. Yang keempat, dalam memerdekakan budak belia. Yang kelima, orang yang berhutang. Yang keenam, golongan mulaf, yaitu orang yang diharapkan mu'alaf, yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau kekayaan dapat bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahat mereka atas hukum muslimin, atau diharapkan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu para imam mazhab empat bersepakat. Imam mazhab empat bersepakat. Imam mazhab 4 bersepakat tentang sasaran ini. Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fisabilillah. Kedua, disyariatkan menyerahkan zakat kepada para muhajid. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Menurut jumhur ulama adalah kisah untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sumber-sumber zakat. Yang pertama, zakat profesi, yaitu penghasilan yang atau pendapatan yang diusahakan dengan keahlian, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama yang dilakukan secara sendiri. Yang kedua, zakat perusahaan. Pola perhitungan zakat perusahaan disarankan pada laporan keuangan dengan mengurangkan kewajiban atau aktif lancar atau seluruh harta, ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Yang ketiga, zakat surat-surat berharga, yaitu yang pertama zakat saham. Zakat saham dianalogikan sebagai dengan zakat perdagangan, baik nisabnya maupun kadarnya, yaitu nisab sebesar 85 gram dan kadarnya 2,5%. Yang kedua, zakat obligasi, yaitu perjanjian tertulis dari bank atau pemerintah kepada pemegangnya atau untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga yang tertentu. Yang ketiga, zakat perdagangan mata uang, yaitu mengenai zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nisab atau waktu maupun kadarnya. Nisabnya adalah senilai 85 gram emas dan dengan kadar sebesar 2,5% dikeluarkan oleh satu tahun sekali. Yang keempat, zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Jika peternakan tersebut dimaksudkan untuk komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk dalam zakat perdagangan.
nisabnya senilai 85 gram dan kadarnya 2,5 gram dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Sedangkan zakat perikanan dapat dianalogikan kepada perdagangan atau pertanian. Jika analogikanya pada zakat pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen. Yang kelima, zakat madu dan produk hewani, yaitu zakat yang dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 635 kg gandum, sedangkan persentase zakat yaitu 10% dan dapat pula dengan menganalogikan dengan zakat perdagangan, maka nisabnya 85 gram dan persentasenya 2,5% dikeluarkan 1 tahun sekali. Yang ketujuh, zakat asuransi syariah. Perusahaan asuransi wajib dikeluarkan zakatnya setiap 1 tahun sekali sebesar 2,5% dan totalnya asetnya yang dimilikinya setelah perhitungan laba ruginya. Yang ke-8, zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, dan sektor modern lainnya. Zakat barang-barang seperti ini dapat dianalogikan dengan zakat pertanian karena termasuk hasil bersifat musiman. Yang ke-9, zakat sektor rumah tangga modern. Aksesoris rumah tangga yang mewah wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam jika ada warahmatullahi yang mau bertanya. Keluar dulu share screen-nya. Oke, si Amadea, silakan. Amadea. Syarat harta yang diyakah itu Ulangi lagi. Silakan. Tadi kan di syarat harta yang diyakah itu terdapat syarat harta tersebut harus berpotensi untuk berkembang. Nah, maksud harta tersebut harus berpotensi untuk berkembang itu yang bagaimana? Nomor berapa kamu? NPM 1901010148. 148. Ya, Pak. Aditya. Adit, Ya Pak, saya Pak. silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Hirmawan. Ingin bertanya, apakah zakat boleh diberikan kepada orang yang non-muslim? Terima kasih. Nomor berapa kamu? 113. 113. Adi Sulaiman. Ya, Pak. Ya, saya akan bertanya. Apakah zakat bisa dititipkan kepada seseorang? Nomor berapa kamu? Nah, Pak. 141, Pak. 141. Melinda. Ya, saya akan bertanya, jika ada seorang anak yang orang tuanya telah bercerai, apakah seorang ayah tetap memberikan zakat kepada anaknya atau tidak? Dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Nomor berapa, Mel? Nomor berapa, Mel? 140, Pak. 140. Oktaviana. Saya apa?
Saya Oktaviana NPM 0115 mau bertanya, apakah zakat boleh disalurkan atau diberikan melalui yayasan? Terima kasih. Oke, silakan direspon. Herlina sudah tadi kan? Sudah ya? Belum, Pak. Belum? Belum. Silakan. Belum. Her. Ya, saya akan bertanya. Apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Nomor berapa, Her? 112, Pak. Oke, cukup ya. Masih ada lagi? Nimade. Perkenalkan, nama saya Nimada, NPM 1801010203. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Terima kasih. Berapa tadi? 18010102. Oke, silakan direspon. Saya akan menjawab punyanya D. Amadea. Yaitu pertanyaannya, di dalam syarat harta yang harus dizakati terhadap syarat harta tersebut harus berpotensi untuk berkembang. Maksudnya bagaimana? Jawabannya, harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertiannya berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Sudah. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Sulaiman Toha, yaitu apakah zakat bisa atau boleh dititipkan oleh seseorang? Menurut saya boleh-boleh saja. Asalkan orang itu amanah, langsung disalurkan kepada pihak-pihak yang menerima zakat gitu, Pak. Jika ya. Lanjut. Saya akan menjawab punyanya Aditya. Yaitu apakah zakat boleh diberikan kepada non-muslim? Menurut saya boleh-boleh saja, asalkan non-muslimnya itu tuh benar-benar tidak mampu dan niatnya adalah zakat. Tambahan? Yang lain ada tambahan? Sudah. Lanjut. Saya akan menjawab. Cepetan spesifik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Herlina Hira, yaitu apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Yaitu tidak ada akadnya, tetapi memberikan zakat dengan mengatakan pada mereka adalah zakat harta saya. Boleh juga tidak mengatakan apa-apa ketika memberikannya, yang penting berniat untuk zakat. Sudah itu saja. Ada tambahan? Ya, terima kasih. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ukta, apakah zakat boleh disalurkan melalui yayasan? Menurut saya boleh-boleh saja, asalkan yayasan tersebut benar-benar menyalurkan ke fakir miskin dan tidak dikurangi sponsor pun oleh yayasan tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak. Ada tambahan? Lanjut. Sudah? Iya, sudah, Pak.
Dari Nimade tadi, yang terakhir? Sudah? Sebentar. Oke, sambil mikir saya tambahi ya. Jadi begini, terkait dengan penyaluran zakat, ya. Tadi kan ada pertanyaan apakah non-muslim itu dapat? Dan non-muslim itu dapat itu karena faktor mu'allaf. Ya. Di dalam asnaf yang zakat itu, yang asnaf 8 itu, dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, maka non-muslim masuk dalam kategori yang mu'allaf itu. Maksudnya mu'allaf itu apa? Satu, yaitu ketika yang bersangkutan itu dia tertarik dengan agama Islam. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita memberikan zakat itu kepada non-Islam dalam rangka untuk melindungi saudara-saudara kita yang minoritas. Ya. Supaya kemudian di sana, di tempat, di daerah minoritas itu, supaya saudara-saudara kita itu tidak ditindas, disakiti ya oleh non-Islam itu. Ya. Artinya zakat itu fungsinya adalah dalam rangka untuk pengaman sosial, jaring pengaman sosial. Begitu. Untuk menumbuhkan simpati dan empati antar sesama. Nah, konteks non-muslim itu dalam rangka untuk itu, dalam rangka untuk membangun simpati dan empati antar sesama itu. Gitu. Jadi dalam hal ini boleh diberikan, tapi dalam batas tertentu begitu ya. Begitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan menyalurkan zakat melalui yayasan ataupun kepada fakir miskin tadi ya, melalui yayasan. Jadi zakat itu diberikan melalui amil zakat. Amil zakat. Memang amil zakat itu ada yang beryayasan, ada yang tidak. Amil zakat ya biasanya kalau dalam konteks resmi biasanya ya melalui yayasan. Fungsinya adalah dalam rangka untuk penyaluran zakat. Tetapi bukan untuk dirinya sendiri, yayasan itu sendiri bukan. Mendapatkan zakat digunakan untuk yayasan sendiri bukan itu maksudnya. Tetapi fungsi daripada yayasan zakat itu atau amil zakat itu, kalau sekarang itu ada Lazismu, Lazis Muhammadiyah, Lazis Lazis Nahdlatul Ulama, DKD, ada Dompet Du'afa Republika, itu kan Lazis itu ya, yang merupakan bentuknya yayasan dalam rangka untuk penyaluran dana zakat. Jadi kalau kita memberikan kepada lembaga amil itu yang kemudian mentasyarufkan harta zakat itu kepada 8 asnaf itu. Tidak boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Ya, fakir, miskin, amil, ya, Ibnu Sabil, Sabilillah, Gharim, Riqab, itulah yang kemudian mendapatkan zakat dari amil itu. Nah itu. Jadi amil fungsinya adalah mengumpulkan zakat bukan untuk dirinya sendiri, tetapi zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. 8 asnaf itu kan lemah semua itu. Fakir, miskin, gharim, Ibnu Sabil, ya, Sabilillah. Nah, Sabilillah itu dalam rangka untuk pengembangan umpamanya pendidikan penguatan agama.
Bisa untuk bantuan pondok pesantren, bisa untuk mendirikan sekolah, panti asuhan, bisa untuk mendirikan rumah sakit, bisa untuk mendirikan masjid dan seterusnya itu. Tetapi bukan untuk itu semua. Itu hanya sebagian kecil saja. Zakat itu digunakan untuk itu. Tetapi prioritas utama daripada zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi, pengentasan kehidupan mereka begitu, ya. Kemudian apakah zakat itu ketika kita itu zakat kepada orang miskin ada akadnya? Jadi begini saudara, zakat itu tidak boleh langsung kepada mustahik, tetapi zakat itu harus disalurkan melalui amil. Amil itulah yang kemudian nanti mendistribusikan kepada fakir miskin. Jadi kalau Anda nanti punya harta banyak, jangan kemudian Anda mengundang fakir miskin ke rumah Anda, mesakne saru itu. Ya. Kemudian kamu menyalurkan harta itu secara langsung kepada mereka, enggak begitu. Itu secara hukum Islam tidak beretika. Ya. Karena apa? Karena Anda sebagai orang kaya memperlihatkan kalau Anda itu kaya dan mereka sebagai orang miskin. Anda ngasih kepada mereka. Dan mereka seolah-olah bergantung kehidupannya itu dengan kita yang memberikan zakat. Bukan itu konsep dalam Islam, bukan begitu. Jadi kita menyalurkan zakat itu melalui amil. Sehingga nggak ngerti, orang miskin itu nggak ngerti dari mana harta zakat itu, apakah dari kita, dari orang lain, nggak ngerti. Sehingga orang miskin itu dimuliakan dengan adanya amil itu, dan mereka nggak merasa bergantung dengan kita yang memberikan zakat itu. Nah, inilah etika. Ya, etika bagaimana kita memberikan zakat itu kepada fakir miskin. Harus ada pihak kedua yang menyalurkan itu yang disebut dengan amil. Jadi kita nggak boleh menyalurkan itu secara langsung kepada mereka. Kecuali kalau sodakoh, itu boleh kita menyalurkan sodakoh. Tapi kalau zakat melalui instrumen begitu. Termasuk juga zakat fitrah. Ya, zakat fitrah melalui amil. Kayak begitu. Gitu ya. Apakah ada akadnya? Iya, diomongkan. Maksudnya niatnya diomongkan. Kalau Anda berzakat, ngomong sama amil. Mas Amil, saya berzakat. Zakat fitrah untuk saya, untuk orang tua saya, anak saya, istri saya. Disebutkan namanya semua itu. Dicatat. Kalau Anda mengirimkannya melalui ini, transfer, diomongkan di catatan itu, di keterangannya itu, ini zakat fitrah dari saya atas nama ini, alamatnya di sini, ya termasuk orang tua saya namanya ini, ya anak saya namanya ini, disebutkan semua itu. Jangan diam saja atau nggak ada catatan. Begitu, supaya jelas. Nah, demikian juga itu untuk sekaligus membedakan mana harta zakat, mana infak sodakoh. Kalau nggak disebutkan kan nanti oleh amil dimasukkan infak sodakoh, nggak masuk dalam kategori zakat. Zakat pun harus difahami ini zakat harta ataukah zakat fitrah. Begitu. Karena apa? Karena kalau zakat fitrah itu penyalurannya itu tidak boleh lebih sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau zakat harta kan boleh kapan saja. Dari situ, maka penyebutan itu penting, akad itu penting supaya apa? Supaya amil itu memahami, pentasyarufkan penyaluran zakat itu kepada yang masyarakat yang terdampak itu. Gitu ya. Nah. Oke, tadi apa lagi ya? Tadi apa lagi tadi? Lupa saya. Tadi yang belum perbedaan zakat, infak dan sedekah itu. Oh. Perbedaan infak sedekah ya. Jadi begini. Jadi yang namanya
namanya infak itu bahasa lain pemberian. Pemberian kita kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak itu namanya infak atau nafkah, ya. Nafako, infak atau nafkah. Dalam konteks orang lain yang bukan menjadi tanggungan kita itu namanya infak. Jadi pemberian yang sifatnya umum itu. Ya, pemberian yang sifatnya umum. Nah, kalau sodakoh itu pemberian yang motivasinya memang karena faktor keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikannya itu bukan karena kedekatan, bukan karena dia itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, kerabat kita, itu bukan itu. Tetapi yang namanya sodako itu adalah kita memberikannya kepada orang lain dan karena faktor keimanan kita menolong mereka dan seterusnya. Atau motivasi kita itu karena faktor kebaikan untuk membangun masjid, untuk apa itu namanya sodako. Sifatnya sodako itu ya. Nah,